Ya beberapa kitab paling terkenal itu seperti Bustan Al-Salatin, Miratul Tulab, Turjaman Al-Mutafid, Syirat Al-Mustaqim, Tajus Salatin. Ya, kalau di masa itu paling banyak menghasilkan buku itu siapa sih kalau paling di manuskrip itu? Paling banyak menghasilkan manuskrip walaupun beliau sangat singkat ya Syekh. Contoh sebagai Syekh Nurdin Araniri, dia paling banyak menghasilkan karya, ada 32 karya. Memang beliau tidak lama dia Syekh. Karya-karya tersebut terus dikebut ya untuk menjadi imbang dari karya-karya yang sebelumnya. Artinya kalau kitab terkenal Syekh Nurdin Araniri itu sangat terkenal dengan Syirat Al-Mustaqim yang ditulis pada 1644. Jadi itu adalah sebagai kitab pedoman ibadah tentang Aceh. Jadi tentang kitab ibadah ada Syirat Al-Mustaqim. Kalau melihat kitab fikih ada Miratul Tulab karya Abdul Rauf Al-Sigili. Jadi dua ulama ini saling lomba untuk menulis berbagai versi dari keilmuan itu sendiri. Nah, ulama-ulama yang ada di Aceh umumnya ya bukan dari Aceh, umumnya dari luar, tapi sudah dikatakan sebagai ulama Aceh walaupun beliau berada di luar Aceh. Orang luar ya. Karena memang dia sudah menjadi alim di Aceh. Banyak orang luar seperti Syekh Zakaria Ansari, dia berasal dari Arab. Jadi setelah dia habis tugas ini dia menjadi suatu negeri yang memang sesuai dengan keilmuannya. Dia melakukan pengajian terhadap agama yang sangat tinggi di Aceh sendiri. Itu misalnya Syekh Zakaria Ansari. Kemudian hartawan dan orang-orang kaya di Arab Saudi seperti Habib Buga Abdurrahman sampai sekarang orang haji dapat menikmati tanah-tanah wakaf itu. Jadi beliau tidak pulang lagi ke Arab. Jadi beliau menghabiskan masa hidupnya di sini. Di seluruh harta warisan yang ada di Arab Saudi ya diwakafkan untuk Aceh. Jadi sebagai terima kasih dan penghargaan kepada Aceh yang sudah begitu luar biasa menyambut kedatangan Habib, sehingga Habib sendiri adalah pernah ditempatkan sebagai kerajaan di Aceh Darussalam. Kemudian kitab yang terkenal dari Syekh Nurdin Araniri seperti yang saya katakan tadi, Syirat Al-Mustaqim itu menyangkut dengan kitab ibadah. Jadi persoalan Aceh ini ditentukan. Jadi kita tidak dakwah-dakwi lagi seperti sekarang. Jadi sudah ada aturan masing-masing. Syirat Al-Mustaqim, kemudian Bustan Al-Salatin merujuk pada sejarah perjalanan itu Aceh semua, dirangkul semua ya, menjadi 7 bab. Dalam itu dibahas bukan untuk Aceh aja. Jadi seluruh kependudukan Aceh yang pernah diduduki Aceh ya, seperti Pariaman, Padang, seperti Malaka, jadi disebutkan semua dalam Bustan Al-Salatin. Kemudian raja-raja di Asia ini, raja-raja yang zalim, raja-raja yang harus diambil pedoman hidupnya, cara memimpinnya. Nah, jadi itu tertulis dalam Bustan Al-Salatin. Belanda sendiri dia tidak melihat dia masuk ke Aceh, dia melihat pada saat dia masuk. Jadi ini Belanda datang ke Aceh di saat kerajaan Aceh sudah menjadi lemah, di saat kuat seperti raja-raja Iskandar Sani ya, menantunya dari Sultan Iskandar Muda, dan sebelumnya mereka tidak berani untuk mendekati Aceh. Jadi di saat-saat lemah Aceh, mereka mengambil kesempatan untuk masuk dengan pertama memamatai dengan perdagangan rempah-rempah yang ada di Aceh. Artinya negeri yang sudah lemah dia masuk. Kemudian saya tidak setuju juga ada pengkhianatan sejarah di sini. Ada pengkhianatan. Jadi ada sejarah-sejarah yang dilegalkan oleh Belanda itu sendiri, sehingga menyatakan orang Aceh tidak ada apa-apa, lemah
Jadi lemah ya, betul lah, karena dia masuk pada saat Aceh sudah lemah, sedang perang. Jadi orang perang ditawan, difoto, disebarkan semua di museum. Jadi sekarang disebarkan lewat medsos, orang yang sudah begini ini lemah difoto. Tapi bukan begitu cara melihat, karena dia masuk pada abad-abad yang terakhir. Dia belum masuk pada abad 16-17 Aceh. Dia tidak pernah melihat bagaimana bukti-bukti dari nisan-nisan itu sendiri. Dia tidak mempelajari tentang bagaimana sejarah dari Bustan As-Salatin, Aceh ini, bagaimana berdiri tegak di atas syariat Islam yang luar biasa pada waktu itu. Itu yang terjadi dengan beberapa karya ulama lintas zaman kita. Kemudian banyak kitab-kitab yang lain dari Nurin Ar-Raniri itu yang sebelumnya juga. Jadi ada para pakar-pakar menanyakan, Syekh Nurin Ar-Raniri tidak lama di Aceh, tapi kenapa karyanya banyak sekali? Jadi beliau sebelum masuk ke Aceh, beliau sudah mempersiapkan karya-karya apa yang harus ditulisnya, apa yang harus menyesuaikan dengan Aceh itu sendiri. Kemudian Syekh Abdul Rauf Singgili yang terkenal kitabnya adalah Terjemahan Al-Mutafiq. Tafsir pertama di dunia Islam ini adalah yang diambil dari bahasa Melayu. Jadi tafsir Al-Quran yang pertama yang berbahasa Melayu ini diakui sampai sekarang, itu Terjemahan Mutafiq. Kemudian kitab fikih yang terkenal Miratul Tulab, kemudian kitab-kitab hukum lainnya dan ibadah itu juga tidak kalah penting dari Syekh Nurin Ar-Raniri sendiri. Jadi ulama-ulama itu sangat besar kontribusi kepada kita di Aceh sampai hari ini, ya masih terselamatkan, sehingga karena hebatnya keilmuan-keilmuan yang beliau sebarkan, tidak hanya di Aceh, Nusantara, malah ke luar negeri, masa ditebalkanlah orang-orang lanjutan dari para sejarawan seperti Universitas Syekh Kuala Abdul Rauf, Universitas UIN Ar-Raniri, IAIN Ar-Raniri sebagai Nurin Ar-Raniri. Kemudian ada satu lagi yaitu Tunku Siti Patihulu. Itu beliau juga tidak kalah penting dalam era-era penghabisan Aceh kerajaan ini, adalah beliau menulis kitab-kitab jihad, ya, kitab manuskrip jihad seperti Perang Sabir, dan beberapa syair. Kemudian kita dapatkan syair-syair pada abad-abad ke-18 itu ya semua dalam bahasa Aceh. Jadi banyak ulama-ulama itu seperti Samsudin Asmatrani, kemudian Hamzah Al-Fansuri dan sebagainya, yang itulah luar biasa menghabiskan hidupnya ini dalam karya-karya besar. Manuskrip yang banyak yang dituliskan para ulama-ulama lokal Aceh, salah seperti Muhammad Khatib Langin dan sebagainya, para Said Zakaria Ansari, kemudian banyak ulama-ulama lokal juga di Aceh. Jadi yang boleh beliau ini semuanya tidak ada ditulis karya nama beliau di naskah begitu tebal-tebal dan begitu banyak, karena menyajarkan diri, takut beliau menulis sesuatu itulah dianggap sebagai ini cara orang sufi, ya, cara orang sufi berpikir, dianggap telah belia, telah memberikan hal-hal yang ikhlas kayak ada namanya. Jadi ini ada manuskrip yang banyak tanpa nama. Jadi setelah tanpa nama, setelah kita diteliti oleh para pakar-pakar filologi semua itu, jadi bisa identifikasi punya siapa, gaya bahasa siapa, penulisan siapa, dan kertasnya berada pada abad yang berapa. Peradaban Aceh ini kan cukup panjang dari abad 16 ke abad 19. Saya penasaran ini, itu kalau kita bilang masa kejayaan manuskrip itu paling banyak, termasuk nisan-nisan itu lahir di abad keberapa dari antara Nusantara? Baik, itu semua peradaban, karena kalau negeri dikatakan peradaban, dia sudah cukup pengalaman di semua aspek kehidupan masyarakat, sudah cukup, sudah tinggi sekali. Jadi
peradaban itu sudah melampaui yang diharapkan, baik kemakmuran baik pun gemilangnya atas intelektual keilmuan. Kemudian contohnya kita lihat batu nisan batu besar dibuat menjadi nisan tanpa ada gergaji, tanpa ada mesin dulu, hanya dipahat dengan keilmuan dia sendiri. Begitu ribuan batu nisan, tapi bisa dia buat seperti cetak, kaligrafi itu semua itu yang luar biasa. Ini terjadi penulisan manuskrip, ya, penulisan di batu nisan atau sering dikatakan dengan epigraf, ya. Itu terjadi pada abad ke-17 masa Sultan Iskandar Muda. Semua aspek kehidupan dikumpulkan yang menjadi sesuatu yang baku, yang tidak boleh dilanggar, yang menjadi melahirkan kanun-kanun dan undang-undang pada waktu beliau Sultan Iskandar Muda. Walaupun sebelumnya sudah ada, misalnya seperti Megang, walaupun sebelumnya sudah ada Megang, tapi masa beliau ini dikanunkan. Hal yang penting ini dikanunkan. Jadi termasuk menteri-menteri, lembaga-lembaga, kemukiman, desi ini dikanunkan dalam kanun Mahkota Alam yang dibuat oleh Sultan Iskandar Muda. Jadi manuskrip ini paling banyak ditulis pada masa Sultan Iskandar Muda, karena beliau sendiri yang memang harus melaksanakan penyebaran tulis menulis kitab ini, ya, untuk kepentingan yang akan datang. Jadi diperintahkan kepada para kadi, para menteri ini, para ulama yang pandai menulis ini untuk membuat karya-karya kita untuk pengajaran di semua zawiyah, ya, semua sentero kerajaan Aceh Darussalam. Jadi kalau kertas tidak ada di Aceh waktu itu, tapi kertas adalah impor dari Eropa pada abad tersebut dengan cara dibarter dengan rempah-rempah yang ada di Aceh. Mungkin saat ini Portugis ya yang banyak masuk, karena ya, Belanda belum ya. Belanda belum, Portugis yang masuk, Venesia, Italia banyak masuk kertas-kertas di Aceh. Jadi kalau kertas-kertas manuskrip di Aceh yang ada stempel khusus memang dalam serat kertas itu membuktikan bahwasanya teknologi dalam media kertas ini sudah dilakukan pada saat itu.